Ini kesalahannya apa? Ya, jadi setiap ada wanita yang meninggal karena kecelakaan, karena si wanita kan selalu menggunakan perhiasan ya teman-teman ya. Nauzubillah min dalik, dia melucutinya, dilucuti semuanya, dijual ya, tidak disampaikan kepada keluarga korban. Hanya dia di jalan, dia selalu diikuti teman-teman, diikuti oleh si wanita yang memiliki liontin tersebut, karena liontin itu terikat dengan wanita itu. Wanita itu adalah wanita pesugihan. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa memberikan tumbal, akhirnya dia sendiri yang mati. Jadi dia mati karena tumbal. Dan sekarang malah justru di dia, akhirnya wanita ini neror. Dan inilah dia kena batunya, kena asapnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mata putih dimanapun Anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini teman-teman, saya sengaja berada di belakang rumah sakit ya teman-teman ya. Ini area lahan rumah sakit yang masih kosong. Di belakang itu rumah sakitnya teman-teman. Dan ini mohon maaf, saya tidak bisa sepil rumah sakitnya karena ini tuh tempat umum ya teman-teman ya. Jadi harus dirahasiakan ini rumah sakitnya di mana, karena melanggar ketentuan teman-teman. Nah ini pun juga saya di sini nggak dapat izin ya teman-teman ya. Cuman saya diam-diam aja. Makanya untuk pihak rumah sakit mungkin yang lahannya saya gunakan ini, saya minta maaf ya teman-teman, karena ini darurat. Saya tidak mampu menahan untuk lebih lama lagi ya teman-teman. Jadi saya bawa ke lahan kosong rumah sakit ya. Ini katanya mau ada pelebaran rumah sakit ke sana ya teman-teman. Cuman belum terrealisasi, saya nggak tahu sampai kapan. Karena ini rumah sakit itu sebenarnya saya datang ke rumah sakit itu untuk mengambil jenazah ya teman-teman, jenazah tetangga saya teman-teman, karena dia itu baru saja mengalami kecelakaan dan meninggal. Tapi bukannya saya mengambil jenazahnya terlebih dahulu ya, tapi saya di situ menemukan suatu roh ya teman-teman, ataupun bisa dikatakan arwah yang terjerat ya teman-teman di kamar jenazah tersebut. Bukan di kamar ya, seluruh ruangan jenazah tersebut ya teman-teman ya. Nah terus saya pegang dia ya, saya tarik dia. Nah ini dia, saya genggam ya, berada di sebuah kain. Kain ini kain yang khusus memang teman-teman, bisa menangkap hal-hal yang goib. Dan teman-teman ya, ini saya persis berada di sini, dan saya akan mencoba melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan ya teman-teman ya. Ini saya akan berjuang untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, karena saya melihat dia melihat saya. Waktu itu di kamar jenazah, dia itu diam, kayak bingung dan kaget melihat saya, dan saya pun kaget. Kok ada orang seperti ini di sini? Dia itu bukan pasien jenazah di situ, bukan juga kayak dari mayat yang di situ, nggak ada gitu teman-teman. Jadi dia itu tetap di situ. Toh kenapa dia bisa ada di situ? Yang saya membuat saya aneh itu, dia itu berpakaian perawat teman-teman ya, kayak orang dokter di situ. Tapi mohon maaf ya, wajahnya itu hancur lebur gitu teman-teman. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya. Saya mau melakukan di situ nggak bisa, karena banyak orang yang, mohon maaf ya, ini banyak sekali yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un di tempat itu. Ini banyak, nggak hanya satu teman-teman. Jadi saya nggak bisa, akhirnya saya tangkap aja dia ya, saya ikat dengan kain ini teman-teman. Ini kain apa ya? Ini kain kafan yang memang sudah menghitam ya teman-teman ya. Ini kain kafan yang sudah menghitam. Ini kain kafan ini saya dapatkan bukan dari hal goib, sengaja saya ciptakan ya teman-teman.
bukan dari saya menciptakan merajut sendiri, enggak. Sebenarnya ini kain kafan saya potong sendiri, saya gunting. Nah ini saya taruh di atas genteng rumah, di atas ya, selama 3 bulan teman-teman. Itu tujuannya untuk apa ya? Untuk menangkap energi-energi yang negatif teman-teman. Nah di situ kain kafannya akan menghitam ya, karena di atas genteng, karena hujan juga bisa berpengaruh, tapi energi negatif memang berpengaruh di situ. Nah ketika itu energi itu sudah ditangkap ya teman-teman, nah disitulah kain ini sangat berguna untuk menangkap segala macam energi yang berbentuk negatif gitu teman-teman. Tidak serta-merta hanya ya itu. Makanya ini jadinya putihnya itu putih-putih gelap-gelap gimana gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau saya buka, kalian semua dan Mas Sevi jangan kaget ya Mas Sevi ya. Kalau Mas Sevi kaget bisa bahaya ini. Ini pun tadi nggak ada Mas Sevi, karena tadi saya itu ketika mau mengambil sebuah jenazah, ataupun bukan seorang ya, karena ini sudah meninggal ya, itu nggak bersama Mas Sevi. Saya pun nggak penampilan seperti ini, dan ini saya terus panggil Mas Sevi, telepon, segera datang ke rumah sakit ini, dan langsung saya ganti, minta bawain style saya ya. Alhamdulillah Mas Sevi bawa ya. Ini kalau kain ini selalu saya bawa teman-teman ya, nggak pernah selepas, karena ini untuk mengikat energi negatif. Dan saya akan langsung membukanya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kenapa kamu tadi itu melihat saya terus? Oh kaget, karena saya itu orang yang bisa melihat kamu satu-satunya di tempat itu. Apa yang terjadi dengan dirimu? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kamu perawat situ? Maksudnya kamu perawat kamar jenazah gitu? Kamu dokter? Oh bukan dokter teman-teman. Terus kenapa kamu di situ? Karena kamu bekerja di situ, terus kamu hidup di situ. Terus kamu ketika meninggal kamu di situ? Enggak kan? Harusnya kamu itu lebih ke, misalkan belum nyampe 40 hari, kamu itu lebih ke di rumah daripada di tempat itu. Oh. Hai kamu yang di belakang, diam. Mas Sevi, di belakang ada yang ikut-ikutan teman-teman, karena ini memang rumah sakit ya. Jadi kalau bisa di-shoot itu daun dimainkan ya. Ya, itu dimainkan. Itu orang yang memainkan daun itu yang bergoyang-goyang itu hanya satu aja ya teman-teman. Itu adalah orang yang menggunakan bukan sepatu ya, kursi roda teman-teman. Jadi kayak gini kan, kelihatan nggak Mas Sevi? Kelihatan goyang ya. Yang lain kan nggak ada yang goyang, yaitu dimainkan oleh orang ya. Dia itu naik kursi roda ya, dia menggoyang-goyangkannya itu dengan kursi rodanya kayak gini teman-teman. Mungkin memang karena rumah sakit jadinya seperti ini ya. Saya nggak ada urusan dengan kamu, nanti aja. Enggak, saya yakin kamu itu sedang ada masalah. Kenapa kamu bisa terikat di situ? Kayak seluruh dosa kamu itu di situ. Jujur. Oh. Astagfirullahaladzim. Teman-teman dan Mas Sevi, ternyata dia meninggal baru 1 bulan yang lalu ya. Dia bekerja di rumah sakit itu sudah 10 tahun teman-teman. Dia sudah bekerja di situ, dan dia, astagfirullahaladzim,
Nauzubillah min dzalik. Dia memang spesialis di bagian kamar jenazah, kayak memandikan jenazah ya teman-teman, membersihkan jenazah. Dialah orang yang paling intu di situ teman-teman. Ini dia mendapatkan sebuah azab karena ketika nauzubillah min dzalik ya, ini kan di rumah sakit itu kan tempat ya kayak di pusat jalan utama ya, jalan provinsi ya teman-teman. Di situ banyak lalu lalang kendaraan dan banyak juga yang terjadi kecelakaan di situ dan meninggal juga ya teman-teman. Nah, ini kesalahannya apa? Ya, jadi setiap ada wanita yang meninggal karena kecelakaan, karena si wanita kan selalu menggunakan perhiasan ya teman-teman ya. Nauzubillah min dzalik, dia melucutinya, dilucuti semuanya, dijual ya, tidak disampaikan kepada keluarga korban, hanya dia ya, karena ini oknum ya teman-teman ya, bukan dari pihak rumah sakit ya, ini oknum. Dia mengambil, nauzubillah min dzalik, mengambil. Paling kalau disisakan itu hanya kayak cincin kan nggak mungkin lepas ya. Nah, dia menyisakan itu, kalau gelang, kalung itu langsung diambil oleh dia karena ya mungkin lepas karena kecelakaan ya gitu loh teman-teman. Dia sering sekali melakukan hal seperti ini. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Makanya tangannya teman-teman ya, ini yang satu masih berbentuk jari ya teman-teman, tapi yang tangan kiri yang suka menerima kayak gini kan, ambil menerima itu dibuntungkan teman-teman, jadi rata, nggak ada jarinya sudah. Astagfirullahaladzim. Dan ini dia kena karmanya oleh seseorang teman-teman ya. Karma yang pertama seperti ini teman-teman. Jadi mungkin yang berlalu ya, yang terdahulu itu dia biasa-biasa saja karena sudah menjadi keahlian dia dan profesi dia. Dia gak pernah diteror oleh arwah-arwah dari mereka yang jadi korban dia atau yang kehilangan perhiasannya, nggak pernah. Tapi satu kali ini ya teman-teman, jadi ada seorang wanita, dia itu memang memiliki sebuah pesugihan kayak uang lanang gitu teman-teman. Jadi beliau itu mengambil sebuah liontin ya, liontin itu terus diambil, dia jual liontinnya teman-teman. Ketika dijual, kembali lagi ke tempat dia ya, dia senang dong, kegirangan hari pertama. Hari kedua dia jual lagi ke toko lain yang berbeda, kembali lagi. Hari ketiga dia jual lagi, ya kegirangan. Tapi di balik kegirangannya dia atau kesenangannya dia, ketika di jalan dia selalu diikuti teman-teman, diikuti oleh si wanita yang memiliki liontin tersebut. Karena liontin itu terikat dengan wanita itu. Wanita itu adalah wanita pesugihan. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa memberikan tumbal, akhirnya dia sendiri yang mati. Jadi dia mati karena tumbal. Dan sekarang malah justru di dia, akhirnya wanita ini neror. Dan inilah dia kena batunya, kena azabnya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu nggak bisa pergi dari rumah sakit itu, karena liontin itu ada di rumah sakit itu. Jadi meninggalnya dia itu sama persis dengan kejadian yang dialami oleh wanita tersebut teman-teman. Jadi kayak wajahnya itu naik motor, menyentuh aspal ya, tergores segini separuh, terus dia nyungsrep di ataupun masuk ke ladang pesawahan teman-teman.
sawah orang ya, jadi dia puk, nah udah kegores terus ketipok ataupun masuk ke dalam lumpur kayak gini teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Persis sekali seperti yang dialami oleh wanita tersebut. Oke. Ini azab kamu. Jadi saya itu nggak bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Hah? Jadi teman-teman, kalau dia nggak bisa pergi dari situ, dia akan mencari korban selanjutnya. Ya kayak ini karma dari liontin. Untuk orang lain itu bisa menemukan liontin itu dan dia akan mengikuti, lalu dia akan bebas seperti itu teman-teman, terus menerus teman-teman. Saya nggak bisa masuk ke tempat itu dan mengambil suatu benda, karena benda itu ya teman-teman ya, itu pasti ada CCTV-nya kan. Apalagi saya orang luar, saya nggak berani mengambil hal kayak gitu. Saya bebaskan kamu dari liontin itu aja ya, agar kamu tidak bisa mencari penggantimu ya. Ulurkan tanganmu ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya sudah membebaskanmu dari liontin itu, tapi azab Allah akan tetap berjalan. Tugas liontin itu sebenarnya hanya mengambil nyawamu saja, tapi dari luka yang tergores aspal itu karena azabmu, dan azab itu masih berlanjut. Kamu terbebas dari saya, kamu terbebas dari liontin itu, tapi kamu tidak terbebas dari malaikat-malaikat yang menantimu. Kamu boleh pergi dari hadapan saya. Urusanmu dengan malaikatmu. Urusanmu dengan liontin sudah saya bereskan. Soal liontin itu saya tidak bisa. Saya nggak mungkin mengobrak-ngabrik loker-loker jenazah hanya untuk mencari liontin yang akan berakibat fatal ke saya. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya nggak mau mendoakanmu. Percuma. Sia-sia kalau saya mendoakanmu. Pergilah karena keburukanmu. Pergilah. Alhamdulillah, dia pergi teman-teman. Ini untuk kalian yang bekerja di tempat apapun ya, properti apapun ya, tolong kalian itu pertama, satu, janganlah kalian mengambil barang yang bukan milik kalian ya. Itu dari saya. Satu, mengambil yang bukan barang milik kalian. Yang kedua itu ya, jangan melakukan tindakan kecurangan ya. Toh kalian sudah digaji. Kenapa kalian harus mengambil hal kayak gitu? Kurang kaya. Kalau nurutin perut, nurutin gengsi, kalian tidak akan pernah bersyukur. Meskipun kalian mendapatkan gaji 1 triliun per hari ataupun 1 triliun per bulan, itu nggak akan pernah kalian itu merasa puas ya.
Kalian tahu kan Elon Musk gajinya berapa, asetnya berapa, tapi dia tidak pernah merasa puas. Itulah manusia. Cara kita menikmati kepuasan kita dengan cara bersyukur apa adanya. Oke teman-teman, jadi saya nggak akan berlama-lama di tempat ini, takutnya nanti ada yang paham tentang tanah di belakang rumah sakit ini, takut menjadi hal yang tidak baik. Saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Ayu, bantu saya ngurus surat-surat ambil jenazah itu Mas Ayu.